Halo teman-teman, selamat pagi. Oke, pagi ini aku pengen motoran, jalan-jalan sambil manasin motor, teman-teman. Setelah lama nggak motovlog. Nah, pagi ini aku pengen motovlog lagi. Main motor sambil ngevlog, teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Amin. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya, supaya kita sehat selalu, guys. Pagi ini aku mau naik Honda Shadow 750 Ice American Classic Edition, teman-teman. Nah, setelah direstorasi, diberi beberapa aksesoris, sekarang udah selesai, tinggal kita motoran lagi, kita test drive jarak jauh. Apakah mumpuni untuk dipakai jarak jauh? Let's go, kita coba bareng-bareng, guys. Hari ini hari Sabtu pagi, which is kerjaan aku libur. Bisa kita manfaatkan untuk motoran, untuk jalan-jalan pagi, menikmati pagi hari yang indah ini. Harapanku teman-teman semua di rumahnya sehat-sehat ya. Ya cukup sedih sih teman-teman, berita di TV banyak sekali orang yang terkena COVID-19 ya teman-teman. Tapi juga banyak sekali orang-orang yang udah sembuh. Ya itu berita baiknya teman-teman. Semoga Indonesia tetap pulih, semakin pulih, tetap jaya. Halo, nanti Bu, pedaan. Suasana pagi hari ini cukup cerah. Wih, ada motor XL, Trail Classic, keren. Tapi sepertinya bikinan. Kayaknya basicnya sih Mega Pro ya. Tapi keren. Aku juga lagi kepengen banget punya motor trail klasik, teman-teman. Yuk, gas gas gas. Oke teman-teman, ikutin terus vlog kita kali ini ya. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang nanyain aku mengenai balap motor liar. Katanya gimana tanggapannya Bro Jose mengenai balap motor liar itu seperti apa sih, katanya gitu. Kalau menurut aku, tanggapan aku mengenai balap liar, tentunya teman-teman ya, untuk orang yang masih muda dan pernah muda, sebetulnya zaman dulu aku juga sering mengikuti kejuaraan balap liar, teman-teman. Dimana biasanya kita mainnya di Lumajang itu malam minggu, teman-teman, dan biasanya kita mainnya itu di Jalan Embong Kembar. Nah, Embong Kembar itu memang sebetulnya arena yang legal, biasanya di sana dipakai untuk drag race ataupun kejuaraan motor drag, teman-teman. Cuman itu pada saat ada event aja ditutup jalannya. Nah, kalau hari-hari biasa itu sih jalannya nggak ditutup, teman-teman, karena itu jalan menuju ke pasar Lumajang dan ada terminal juga. Kalau nggak salah nama terminalnya apa?
Pacar kalau nggak salah, terminal itu untuk angkutan angkot gitu. Nah, biasanya aku mainnya sama teman-teman dulu sebaya waktu SMA juga di sana guys. Dan kita nggak cari pembenaran ya, sebetulnya main motor balap liar itu sangat membahayakan sekali, dan memang tidak direkomendasikan ya. Cuman biasanya anak-anak muda itu ya, gelora jiwa mudanya itu kan masih tinggi-tingginya tuh ya. Kalau bisa sih memang kita ke sirkuit teman-teman, supaya lebih aman dan tidak mengganggu untuk kenyamanan orang lain, karena kasihan juga nanti kalau ada orang yang jadi korban. Kan banyak tuh di video-video pada saat mereka balap liar itu banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Nah, itu kan membahayakan untuk siapa? Ya untuk orang lain. Kalau kalian memang balapan liar itu memang sudah sadar akan resikonya, ya pasti akan ada terjadi hal-hal yang pastinya pernah tidak diinginkan pastinya. Karena apa? Nggak mungkin orang naik motor itu nggak pernah jatuh ya, amit-amit pasti namanya juga balap liar, atau nggak secara legalnya aja udah salah ya pasti membahayakan lah, istilahnya kan seperti itu. Saran aku sih sebetulnya ya memang agak susah juga, rumit juga kalau misalnya kita nuntut pemerintah buat kita minta bikinin sirkuit untuk yang mengatasnamakan hobi ya. Nah, itu juga sebenarnya sulit juga teman-teman. Karena apa? Karena anggarannya juga nggak sedikit gitu. Sebenarnya yang paling benar itu ya memang mengikuti kejuaraan resmi teman-teman. Jadi kita nggak takut, istilahnya kalau semuanya itu sesuai rule-nya di jalan, sesuai dengan istilahnya kapasitasnya memang, nah itu pasti akan jauh lebih baik ya. Kalau bisa teman-teman sendiri harus bisa bertanggung jawab penuh, jadi bukan sekedar mengatasnamakan hobi, tapi juga bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Jadi ya memang harusnya kalau bisa sih cari arena yang khusus untuk drag race seperti itu atau drag bike. Kalau tanggapan aku sih sebetulnya teman-teman harus bisa itu mempertanggungjawabkan apa yang akan diperbuat. Jadi kan banyak tuh pada saat di razia jokinya nangis kalau yang masih kecil-kecil, karena kebanyakan masih bocil-bocil katanya kan, masih anak di bawah umur, masih usia muda-muda. Nah itu sih teman-teman, menurut aku juga cukup membahayakan. Kasihan orang tua di rumah. Siapa tahu motornya yang dipakai balapan itu masih kredit, ya kan? Kalau bocil-bocil kan minta motor, kalau nggak dikasih, nggak diturutin, nanti nangis, nggak mau di rumah. Nah, ada ambulan kita mundur. Yang bahaya kan itu, nanti nangis, minggat dari rumah. Bercanda minggat, ya. Nah itu yang membahayakan teman-teman. Kan kasihan juga orang tua kan, udah kerja keras untuk beliin motor, sama anaknya dipakai balap liar, sama anaknya dipakai kebut-kebutan. Kebut-kebutan kalau pas bener di jalannya sih nggak masalah, tapi kalau kebut-kebutan di jalan raya membahayakan pengguna jalan lain, itu yang bahaya teman-teman.
Ya paling enggak teman-teman harus tahu lah jalan mana yang memang sepi. Seperti kalau di Lumajang ya itu jalannya Embong Kembar itu kalau malam pasti sepi, mainnya jam 12. Cuma ya memang tetap namanya kita melanggar, kita harus sadar resikonya. Resikonya pasti kalau kena razia ya kena, mau gimana lagi. Kalau di Embong Kembar itu razzianya bukan razia polisi aja teman-teman, tapi ada razia ini tanda kutip banci. Karena di sana memang biasa tempat mangkal teman-teman, ya itu teman-teman perbanjian itu untuk menjajakan jajanan apem Jawa. Oh iya itu sih teman-teman. Nah, memang yang pertama itu harus kita sadar sih sebetulnya untuk apapun yang kita lakukan. Kalau kita udah keluar rumah itu kita harus sadar. Maksudnya sadar dalam artian ketika kita melanggar, kita itu harus tahu kesalahan kita. Seperti itu sih tanggapan aku mengenai motor balap liar. Motor jadi bahaya juga sih. Soalnya aku lihat kemarin ada ibu-ibu yang hamil atau bawa anak gitu. Tapi ya kasihan ibu-ibu, nggak hamil nggak bawa anak aja kasihan. Namanya ibu-ibu sampai patah kakinya ditabrak sama yang balap liar itu. Udah gitu yang nabrak nggak pakai helm lagi, kan kasihan. Yang nabrak udah nggak pakai helm, yang ditabrak patah tulang. Gitu teman. Oke ya, itu sih tanggapan aku mengenai balap motor. Ini sekarang aku lagi ada di daerah Menganti guys. Sekarang ada di daerah Menganti. Wah. Oh ya, ada yang nanya nih, bro, saya kenapa sih mobil itu harus dikawal kalau jalan? Enggak, nyatanya ini aku jalan sendiri, santai-santai aja. Tuh, naik motor santai. Kalau ada jalanan kosong sedikit, ya bolehlah kita gas. Ini teman-teman, memang sih teman-teman, kalau untuk motor besar itu memang kan semakin besar cc, kalau kita pakainya pelan, itu pasti mesinnya akan lebih mudah panas teman-teman. Apalagi Harley, karena Harley nggak ada radiatornya. Tapi yang jelas kita harus bisa memahami motor yang kita pakai teman-teman. Kalau motor Sedo ini kan enaknya dia ada radiatornya, jadi dia mesinnya sedikit lebih dingin daripada Harley, meskipun ya panas juga sih, cuma kan panasnya nggak sepanas Harley teman-teman. Gitu. Untuk stangnya ini udah diganti F-hanger, jadi enak juga tuh. Posisi berkendaranya, kaki selonjoran seperti biasa, posisi ternyaman nih motor-motor cruiser seperti ini. Kalau macet gini ya kita ikutan macet, kalau lampu merah gini ya kita ikutan berhenti. Tetap teman-teman, mau motor besar mau motor kecil, kita harus tetap patuhi peraturan lalu lintas supaya pengguna jalan lain juga merasa nyaman dan aman. Seperti itu. Ya kalau menurut aku pada saat touring dikawal itu tidak masalah sih, karena kan dalam peraturannya juga diperbolehkan. Pengawalan itu bertujuan apa sih? Supaya ya satu, supaya nggak membuat macet lah istilahnya. Kalau banyak motor gitu kan berkeliaran, motor touring gitu kan memang kita jalannya harus konstan. Nah supaya perjalanannya teratur,
nggak bikin macet, nggak mengganggu pengguna jalan lain. Memang ada aturannya sendiri pada saat kita touring ya. Kalau kita dikasih jalan, kasih jempol, kasih gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi juga kita nggak boleh searogan itu. Yang namanya jalan ini bukan milik kita doang, dan yang namanya jalan ini juga semuanya bayar pajak yang mengendarai motor, seperti itu. Gas 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 gas. Kalau teman-teman ngomong Shadow sama Harley enak mana? Ya jelas enak Shadow. Kenapa? Di awal tadi aku udah bilang Shadow motornya enggak boros. Ya meskipun sebetulnya pernah sih aku touring itu Surabaya ke Jogja. Itu kan di Surabaya aku sama naik Harley juga, rombongan Harley. Aku naik ini, kita selalu berhentinya kan di Nganjuk. Nah di tes di Nganjuk itu isi bensinnya juga Harley 80.000, ini 70.000. Bedanya cuma 1 liter bedanya itu borosnya untuk konsumsi bahan bakar. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kalau untuk kenyamanan ya nyaman ini karena ya itu tadi nggak panas mesinnya. Jadi pada saat kita berkendara ini enak teman-teman, karena mesinnya nggak panas. Itu aja sih. Posisi riding ada yang mirip dengan motor ini, yaitu Harley Davidson Road King. Mirip teman-teman. Untuk bentukannya itu hampir mirip. Terus untuk dimensi panjangnya juga hampir sama. Untuk kenyamanannya juga nyaman sih, posisi duduknya nyaman. Cuma ya itu tadi, motor ini menangnya ada radiator, jadi mesinnya nggak terlalu panas. Itu aja sih yang menang dari motor ini. Nah, kita memasuki area pasar Menganti. Oke guys, ikutin terus vlog kita selanjutnya. Oke, ini kita mau berpetualang cari tempat-tempat yang enak dan bisa dibuat untuk ngopi teman-teman. Kita cari tempat-tempat yang sepi, enak buat ngopi. Wah, ini jalannya semakin mengecil. Gimana kalau kita bikin kopinya di sini saja? Oke, let's go. Oke guys, sekarang kita udah berada di daerah mana nih ya? Ini kayaknya perbatasan antara Sidoarjo dan Gresik teman-teman. Nah, motoran seru kita pagi ini, dan kita mau masak mie. Gimana? Kita masak mie. Karena di sini sepi, aku buka masker. Ini di sini suasananya banyak pohon jati, terus sedikit bukit, jadi bisa melihat ya lumayan lah, sedikit pemandangan yang indah. Oke, yuk kita keluarin kompornya. Mangkok.
Gelas. Kompor. Oke, sekarang kita keluarin perbekalan. Air. Ada mie instan sama energen. Waduh, ternyata kita lupa bawa. Gimana nih guys? Ternyata aku lupa tadi gak bawa alat untuk godok banyu, alias panci teman-teman. Ya, kita nggak bisa masak karena lupa bawa panci. Amsyong. Jadi kita bisanya makan snack aja. Ini gimana nih? Bisa lupa. Aduh. Ya guys, lupa guys, nggak bawa panci guys. Ya udah, kita santai-santai sejenak ya di sini. Kita minum air sambil makan snack. Mantap teman-teman. Aku itu suka motoran sambil gini, cari-cari alam, bawa kompor, sesekali motocamp, bawa tenda. Pernah ngecamp di Batu, Bromo, B29. Ada tuh videonya yang di B29. Enak, menyatu dengan alam, motoran tanpa memprediksi harus kemana. Yang jelas cari tempat yang rindang, yang santai, yang bisa bikin kita lebih nyaman, apalagi saat pandemi seperti saat ini ya. Gimana nih, udah motovlog, udah niat-niat, udah bawa semuanya, lupa bawa panci. Wah, langsung. Nih, kasih makan buat teman-teman semut. Jangan lupa ya, sampahnya masukin lagi, nanti kita buang di rumah atau kalau ketemu tempat sampah. Kalau teman-teman di rumah suka nggak motoran seperti ini, motoran random, jalan-jalan, cari tempat yang ya bisa buat istirahat gini sambil melihat pemandangan teman-teman. Enak banget. Kalau itu bawa kue, kalau nggak bawa kue ya cuma bisa minum. Menurut aku motoran di masa pandemi ini juga bisa riskan teman-teman, kalau kita motorannya ke tempat-tempat yang ramai. Tapi kalau kita motorannya di tempat-tempat yang seperti ini, santai, nggak ada orang, ini juga sangat mengasihkan. Gitu guys. Oke teman-teman, segitu dulu vlog kita kali ini mengenai motoran santuy sambil cari matahari dan menikmati pemandangan tipis-tipis ya teman-teman. Ikutin terus vlog aku
untuk selanjutnya. Terima kasih udah like, komen, dan subscribe. Dan boleh banget teman-teman share. Oke, Hosea pamit. Bye-bye.